Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Dan sebelum kita melanjutkan renungan hari ini, mari kita menghafal bersama-sama hafalan yang baru, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah jaminan kita sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala. Dan biarlah ketika kita sudah mengalami penggembalaan Tuhan, mari kita melanjutkan penggembalaan itu kepada orang-orang yang wajib kita gembalakan. Orang-orang, domba-domba yang Allah percayakan untuk kita gembalakan. Kita berdoa sebelum merenungkan firman yang berikut. Tuhan gembala agung segala domba, gembala jiwa kami. Perlihatkanlah kemuliaan-Mu lewat kebenaran firman yang akan kami renungkan saat ini. Sehingga kami mampu berdiri sebagai gembala, sebagai pemimpin yang Tuhan telah percayakan. Dalam nama Yesus. Amin. Hari ini kita merenungkan sebuah topik yang saya ambil judul Yosua sebagai pemimpin. Yosua telah melihat kepemimpinan Musa selama 40 tahun di padang gurun. Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa setelah Musa meninggal. Dari seluruh Israel yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk dan menginjakkan kakinya di tanah Israel. Ini dari kelompok Israel yang keluar dari Mesir. Selebihnya yang bisa masuk ke tanah Kanaan itu adalah mereka yang lahir di padang gurun itu. Jadi usia mereka tidak lebih dari 40 tahun. Ini generasi padang gurun. Nah, kembali kepada Yosua. Yosua bukan generasi padang gurun. Ia adalah contoh generasi yang taat dan beriman kepada Allah sehingga lolos. Demikianlah. Namun demikian, ketika tiba saatnya ia harus menggantikan Musa, ia cukup gemetar karena harus menggantikan sosok pemimpin yang hebat. Ia merasa dirinya tidak sekelas dengan Musa. Dan Tuhan tahu itu. Saudara, ketika saya dipercaya Tuhan di masa yang lampau, memimpin Departemen Pelayanan Perempuan Nasional Indonesia tahun 2006 sampai 2016, selama 2 periode. Awal mula saya merasa sangat kecil dan tidak sanggup membimbing kaum perempuan Indonesia yang sangat luas dan beragam. Namun berpegang pada firman-Nya dalam Yosua 1 ini, saya telah membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin. Tuhan mengenal kegentaran kita ketika Ia mempercayakan kita pada level kepemimpinan. Namun Ia juga menyediakan pertolongan bagi kita. Bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang. Apa rahasia kepemimpinan yang berhasil? Saya berbicara mengenai kepemimpinan. Ini bukan berbicara kepemimpinan yang jauh di luar sana. Ini kepemimpinan di dalam rumah tangga dan di dalam persekutuan yang Tuhan percayakan. Apa rahasia untuk berhasil sebagai pemimpin? Pertama, kenali Tuhan baik-baik. Usahakan pengenalan akan Tuhan terus bertambah-tambah. Jangan dari dulu kala
cuma itu saja imanmu, salah. Kenali Tuhan baik-baik dan terus bertambah. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hati di hadapan Tuhan bahwa Ia yang berjanji pasti menggenapi semua janjinya. Dan yang ketiga, jangan kecut dan tawar hati. Yang keempat, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh firman yang telah Ia sampaikan. Jangan menyimpang dari firman itu. Itu sebabnya wajib membaca firman. Wajib menyediakan waktu. Yang kelima, perkatakanlah firman yang sudah Ia berikan. Wajib merenungkan sehingga mampu, wajib menghafalkan sehingga mampu nanti mengucapkannya. Yang keenam, renungkan firman itu siang dan malam. Yang bisa direnungkan yang ada dalam memori kita. Yang ketujuh, percayailah janjinya bahwa kepemimpinan kita disertai oleh Tuhan kemanapun kita pergi. Yang kedelapan, yang terakhir, percayailah jaminannya bahwa Ia menjamin perjalanan kepemimpinan kita akan berhasil dan akan beruntung. Saya kembali memberikan contoh bagaimana rahasia kepemimpinan ini sudah saya terapkan. Sekali lagi saya sering berkata bahwa saya tidak sekedar mengeluarkan teori, tetapi teori itu sudah saya buktikan di dalam praktek. Saya sudah terapkan dan sedang saya terapkan. Ini kesaksian saya. Saya menyelesaikan kepemimpinan di Departemen Pelayanan Perempuan tahun 2016 dengan gemilang. Penuh kepercayaan bahwa setiap firman yang sudah saya tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu janji Tuhan. Dan saya mampu menyediakan dana walaupun tidak banyak untuk pemimpin berikut yang menggantikan saya. Selanjutnya, Tuhan lanjut memberi saya kepercayaan di kemah Injil Asia Pasifik yang dikenal dengan nama APAU, Asia Pacific Alliance Women. Saya mengenal APAU ini tahun 2007 di Khon Kaen, Thailand. Dan menjadi wakil ketua dari APAU tahun 2010 saat APAU diresmikan sebagai badan atau lembaga di bawah APAC. Itu terjadi di Bali. Tahun 2016 sampai 2019 saya terpilih sebagai ketua APAU atau dikenal dengan APAU President. Periode pertama. Dan tahun 2019 sampai 2021 saya terpilih kembali sebagai ketua APAU periode kedua. Untuk tugas ini saya gemetar, saudara. Apakah saya mampu? Tapi saya dikuatkan dengan cara pemilihan yang transparan saat saya dipilih sebagai ketua atau presiden APAU. Saya mendapat dukungan pada periode pertama 100% dari mereka yang hadir. Dan itu terjadi di Thailand tahun 2016, sorry. Dan pada periode kedua saya mendapat dukungan 90% karena 10%-nya itu terbagi bersama dengan kandidat yang duduk bersama saya. Tahun 2016 tidak ada kandidat lain, hanya saya satu-satunya. Itu terjadi di Cebu, Filipina. Dengan kedua peristiwa ini saya dikuatkan bahwa jika ia memilih, ia pasti memberikan kemampuan. Dan sangat terbukti sampai hari ini. Ini benar untuk setiap orang, setiap saudara yang Tuhan pilih dalam tapuk kepemimpinan. Nah, saya kembali ke gereja lokal saya. Untuk para BPJ yang terpilih pada periode ini, gunakan prinsip di atas. Ini juga saudara bisa gunakan di seluruh Indonesia di mana saja renungan ini didengarkan. Sasaran kami dalam periode ini dalam gereja lokal, BPJ semua bidang bergandengan tangan untuk memulihkan struktur kepemimpinan dalam keluarga yang sudah tidak teratur selama ini.
Memang firman Tuhan sudah memberikan struktur, tetapi tidak ditaati. Sehingga banyak keluhan, banyak masalah terjadi di dalam keluarga. Di awal tahun gereja kita telah mencanangkan, gereja dan keluarga bergandengan tangan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Bergandengan tangan untuk merangkul dan memberdayakan kaum milenial yang ada di keluarga dan gereja kita. Apabila kita tidak siap bergandengan tangan, tidak siap merangkul generasi milenial, saudara, siapakah yang akan mengembalakan mereka? Google. Kalau kita sulit ditanya, kita sulit memberi jawaban, kita sibuk, Google yang akan mengembalakan mereka. Mari kita wujudkan ini dalam keluarga yang kecil, dalam gereja kita. Sampai saat ini, saya telah melihat beberapa keluarga sudah mulai bangkit dan menegakkan kepemimpinannya dalam keluarga. Saya suka. Dan melalui YouTube seperti ini saya bisa mengunjungi keluarga-keluarga setiap hari. Saudara bisa masuk langsung ke YouTube saya, Dini Nyoman Priscilla, dan banyak renungan di situ saya berikan setiap hari. Saudaraku, ingat saudara kaum pria, engkau sebagai suami, engkau sebagai ayah, dibantu oleh kaum perempuan sebagai istri dan ibu bagi anak-anak dalam rumah tanggamu masing-masing. Anda berdua adalah pendeta di dalam rumahmu. Anda berdua adalah imam Allah di tengah rumahmu. Anda berdua adalah nabi Allah di tengah rumah tanggamu. Kerjakan tugas ini baik-baik. Kita mau sebagaimana fungsi ini tegak di dalam institusi gerejanya, maka fungsi ini juga harus tegak di dalam institusi keluarga. Dan siapakah yang bertanggung jawab untuk itu? Anda suami istri. Kalau Anda single parent, Anda single parent yang bertanggung jawab mengembalakan anggota keluargamu. Dan jangan takut, Tuhan sudah menyediakan perlengkapan. Kembali balik kepada rahasia kepemimpinan yang berhasil di atas. Sekali lagi, jangan takut sebagai pemimpin. Ingat rumusan Tuhan yang saya sudah sampaikan di atas. Ia sudah menyediakan pertolongan dan pasti akan menopang, jangan takut. Dia pasti akan memberkati ketika kita mau menjadi pelaku firman. Karena dia menyukai orang yang menjadi pelaku firman-Nya. Dan dia akan menyediakan support-nya bagi pelaku firman. Tapi bagi yang hanya pendengar, tidak ada support. Iman itu iman yang mati. Selamat mempraktekkan kebenaran ini. Dan mari bersama-sama kita nikmati apa yang Tuhan sudah janjikan bagi institusi keluarga kita, bagi gereja, bagi kelompok yang kita sedang bimbing. Kita berdoa, Tuhan, meteraikan sabda, kami siap menjadi pelaku firman. Permuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.